Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore, kita happy ya, sangat tinggi sekali ya euforia bangsa kita, orang Indonesia ketika timnas kita menang melawan Saudi Arabia. Tapi justru muncul narasi dari seorang Rocky Gerung di mana dia berkata begini. Katanya, hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia dalam persepak bolaan kita. Tetapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu bukan grup yang kita idealkan, karena yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi. Nggak boleh gitu orang senang ya, Rocky. Nggak boleh orang bahagia gitu ya. Dikritik lagi. Lagian ya kasihan para pemain diaspora ya, seperti tidak di welcome oleh Rocky Gerung ya. Ya terkesan direndahkan gitu ya. Bukannya malah berterima kasih, malah terkesan dicibir gitu. Dan kita yang bahagia, yang senang bahwa timnas Indonesia berhasil melawan Saudi Arabia juga diolok-olok sama dia katanya. Misalkan, lu itu happy, tapi happy-nya itu lu kebablasan gitu. Soalnya yang main saat melawan Saudi Arabia atau yang main di timnas kita itu bukan orang-orang Indonesia. Nah, inilah permasalahannya. Orang-orang yang dinaturalisasi itu, para pemain timnas diaspora Indonesia, mereka berdarah Indonesia, mereka mempunyai ibu atau bapaknya, kakek atau neneknya berdarah Indonesia. Dan jadi bukan siapa-siapa lagi. Mereka itu adalah bagian daripada orang Indonesia yang hanya kebetulan berwarga negara Belanda dan diberi kewarganegaraan Indonesia agar bisa menjadi ya pemain di timnas Indonesia. Dan kita senang bahwa timnas kita jadi kuat gitu. Dan yang jelas ya, para pemain yang sudah berwarga negara Indonesia, yang dimaksud Rocky mungkin orang lokal, mereka juga ya berbakat dan punya kualitas yang baik. Cuman kan tidak semua ya para pemain timnas kita ini punya pengalaman di kancah internasional yang levelnya lebih tinggi begitu. Sehingga dengan adanya proyek naturalisasi ini, mudah-mudahan ya para pemain lokal kita ini terbawa juga, terlatih juga, dan akhirnya memiliki kualitas yang baik. Dan yang jelas sebenarnya sepak bola itu bukan lagi milik suatu negara, tetapi sudah menjadi sesuatu yang global. Buktinya begini, kita orang Indonesia banyak loh bangga dan mendukung liga-liga di Eropa, misalnya Bayern Munchen, Stuttgart, atau Leverkusen. Kita pendukungnya, fanatisme kita terhadap satu liga tim di Eropa sangat gila sekali, padahal tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Dan kalau mereka menang, bahagia. Seperti ada juga yang di Belanda Ajax, atau yang di England Manchester United, dan lain-lain. Jadi timnas Indonesia juga kurang lebih ya seperti liga antar negara begitu. Kalau toh diisi oleh pemain diaspora, ya kenapa tidak, apa salahnya? Apalagi mereka itu berdarah Indonesia. Lihat aja dari wajah-wajah mereka, wajah-wajah campuran. Bukan totok bule gitu, bukan totok
Eropa, tapi wajah-wajah campuran dan berdarah Indonesia. Hanya saya nggak ngerti apa kok Rocky itu nyinyir masalah ini, merendahkan kesannya itu. Jadi nggak boleh orang lain seneng gitu. Nah, yang jelas kayaknya dia itu nggak mengerti sepak bola. Mungkin dulu waktu kecilnya dia itu seneng main backland ya dengan cewek-cewek gitu ya. Tahu kan backland itu yang di apa karet bal yang dari karet kalau dipantulin, backland itu bahasa Belanda kalau yang backland itu backland. Jadi mungkin nggak ngerti bola, Rocky Gerung itu hanya ngertinya backland, jadi yang dimainkan oleh cewek dan dia dan pemainnya lokal gitu mungkin ya. Tapi kalau bola kan sudah hal suatu yang global. Lagian dia itu menyinggung masalah patriotisme juga ya. Loh kok kalau menanyakan masalah patriotisme itu sama mereka, diaspora Indonesia itu jelas mereka itu sangat patriotis karena mereka terlahir sebagai orang-orang yang berdarah campuran, tetapi juga mereka sama orang-orang tuanya yang berdarah Indonesia itu dibekali ya hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia, semacam tradisi, budaya, serta makanannya. Jadi nggak perlu lagi ditanyakan masalah patriotisme mereka. Mereka sangat menyukai dan cinta Indonesia. Dan mereka keindonesiaan sekali. Saya yakin di dalam diri mereka juga tertanam dalam dirinya bahwa mereka punya darah campuran di mana mereka punya nenek moyang juga dari Indonesia. Dan ada satu lagi yang mengkritik tentang nasionalisme semu katanya, yang ada pada orang-orang yang bermain di timnas Indonesia itu, yaitu para diaspora, para pemain diaspora itu. Nasionalisme semu apanya? Nasionalisme itu kan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan membela negara. Dan di sini jelas sekali mereka membela negara, yaitu berjuang untuk membawa nama Indonesia naik level, ya, terkenal di dunia dan yang akan memberikan efek baik untuk Indonesia, untuk ya kemajuan Indonesia, sehingga mengundang banyak investasi ke Indonesia di saat Indonesia terkenal di seluruh dunia. Bukan hanya negaranya yang besar, wilayahnya yang luas, tetapi juga terkenal dalam sepak bolanya. Dan di sanalah sektor-sektor lain juga akan tersentuh. Jadi yang dikatakan oleh siapa yang mengatakan ini, kalau nggak salah itu Peter Gentong ya, Peter Genta atau namanya Gonte atau apa ya. Dia mengatakan ya naturalisasi itu ya seakan seperti nasionalisme semu gitu. Ya, ada-ada saja. Lalu ada anggota dewan yang mengatakan ya mengkritik juga ya kenapa katanya PSSI tidak memberdayakan atau tidak mengutamakan pemain-pemain lokal atau mencari bakat dari bibit-bibit lokal gitu yang terbaik dan dijadikan pemain timnas. Sudah ada pemain timnas itu, sudah komplit, dari lokalnya banyak. Nah, untuk mencari bibit-bibit yang berbakat itu ya untuk jangka panjangnya nanti. Soalnya naturalisasi ini hanya sporadis untuk kepentingan Piala Dunia ini, dan kita perlu tim yang baik, yang bagus, yang solid, dan yang punya kualitas baik di dunia untuk melawan negara-negara kuat. Dan mereka para pemain diaspora ini bermain di liga-liga yang bagus di Eropa, di beberapa negara. Memang orang-orang lokal juga banyak yang mainnya bagus. Tapi untuk membuat suatu keseimbangan dan memperkuat timnas, ya maka orang-orang diaspora ini
diperlukan. Dan akhirnya kalau mereka sering berlatih bersama, ya, juga akan mengangkat pemain-pemain lokal untuk memperbaiki kualitasnya. Jadi sebanding dengan mereka. Saya kira ke depan ya para pemain lokal akan terlahir ya bakat-bakat yang bagus kalau proses naturalisasi ini berhasil dalam ya setiap pertandingan, karena yang jelas akan mengstimulus atau memberikan inspirasi pada orang-orang lokal untuk menjadi pemain-pemain yang berkelas, yang bermutu, dan yang mempunyai nilai tambah dalam setiap pertandingan gitu ya. Yang jelas lebih baik anggota dewan yang mengkritisi ini, kritisi aja diri sendiri kenapa gitu ya. Tidak memberikan masukan kepada pemerintah untuk membangun banyak infrastruktur olahraga ya, fasilitas infrastruktur untuk sepak bola, bangunlah lapangan bola sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Kita kan miskin dengan fasilitas infrastruktur olahraga, terutama sepak bola. Di kota-kota besar kan hampir nggak ada. Cuman stadium juga di beberapa kota besar itu juga kan bukan untuk berlatih, tetapi untuk pertandingan yang besar ya. Makanya lebih baik ya anggota dewan memikirkan itu ya. Dan kasihan sekali rakyat Indonesia ini nggak punya tempat untuk berolahraga. Lihat di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa itu hampir nggak ada lapangan sepak bola itu. Ada 1-2, ada lapangan di kantor camat, kantor bupati, kantor desa. Tapi kan itu untuk upacara, bukan untuk bermain bola. Dan tidak boleh bermain bola di sana. Bisa dikejar hansip dan satpol ya. Lebih baik ya bangunlah fasilitas untuk berolahraga, untuk sepak bola sebanyak mungkin. Dan kasihan ya, anak-anak di kampung malah main bola di atas rumput yang tinggi. Di sana banyak tai kebo dan tai kambing, macam-macam lah. Ada juga pohon-pohon yang berduri-duri gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang selama ini tidak suka dengan naturalisasi, sebenarnya mereka itu ya, mungkin saya pikir nggak mengerti sepak bola dan tidak suka sepak bola ya. Makanya sukanya ya nyinyir dan membawa sepak bola ke politik dan tek-tek bengek gitu. Padahal ini industri yang mana akan membawa sebuah negara juga maju di bidang ya olahraga, terutama sepak bola. Dan itulah mungkin komentar saya ya tentang orang-orang yang suka nyinyir tentang naturalisasi ini. Dan kita tetap dukung timnas kita ya, agar terus melangkah maju ke babak kualifikasi berikutnya, dan kita tetap setia pada NKRI. Merdeka!